Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salve. Kembali lagi di podcast Tia Darul Rahman Tual dengan bersama saya Kelvin Renwarin selaku host dan narasumber yang luar biasa Ibu Inai Kristina Marandresi, Esos MAB, dengan kasih beta sapa Ibu Inai dengan melihat topik yang akan dibahas pada saat ini, yaitu solusi ketahanan pangan di Kota Tual. Dengan melihat kondisi di Kota Tual bahwa bahan pangan dan bahan-bahan pokok yang harganya melesat naik, untuk itu akan mempengaruhi ketahanan pangan di Kota Tual sendiri. Dengan gambaran umum, ketahanan pangan merupakan kemampuan suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya dengan cara yang berkelanjutan dan berkeadilan. Kemudian Kota Tual merupakan sebuah kota di wilayah Provinsi Maluku, Indonesia yang memiliki tantangan dalam mencapai ketahanan pangan. Dengan kondisi khusus, ada beberapa hal yang merupakan yang pertama kondisi geografis. Kota Tual sendiri memiliki kondisi geografis yang unik dengan banyak pulau kecil dan lautan yang luas yang dapat mempengaruhi ketersediaan dan aksesibilitas pangan. Kemudian sumber daya alam di Kota Tual. Sumber daya alam di Kota Tual yang melimpah seperti ikan dan hasil-hasil laut lainnya yang dapat menjadi sumber pangan utama. Kemudian tantangan. Nah, Kota Tual menghadapi tantangan dalam mencapai ketahanan pangan seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya akses ke pasar, dan juga perubahan iklim. Kemudian upaya. Di sini pemerintah dan masyarakat Kota Tual telah melakukan upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan seperti pengembangan pertanian lokal, peningkatan aksesibilitas pasar, dan pengembangan sistem penyimpanan pangan. Kemudian potensi. Nah, di sini potensi Kota Tual memiliki potensi besar untuk menjadi contoh ketahanan pangan yang sukses dengan memanfaatkan sumber daya alam dan keunikan geografisnya. Dengan menyimak gambaran umum dan gambaran khusus yang tadi sudah saya jelaskan, adapun beberapa pertanyaan yang nanti saya akan tanyakan kepada narasumber. Untuk itu tidak membuang-buang waktu, saya langsung masuk saja kepada pertanyaan yang pertama. Menurut Ibu Inai, bagaimanakah keterlibatan masyarakat lokal dan pengembangan ketahanan pangan di Kota Tual dapat ditingkatkan? Dengan pertanyaan ini, bagaimana respon dari Ibu Inai selaku narasumber untuk merespon pertanyaan ini? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan hari ini merupakan podcast yang kedua buat saya di Tia Darul Rahman Tual. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang telah memberikan saya kesempatan di saat ini. Dan sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, izinkan saya menyapa pemirsa yang pada saat ini sedang menonton podcast Tia Darul Rahman Tual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh host kita di saat ini, saya ingin menyampaikan dulu definisi ketahanan pangan nasional. Itu menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, di situ disampaikan bahwa ketahanan pangan nasional itu merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara dan bagi perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, yang baik dalam jumlah maupun kualitas dan kuantitas, aman, beragam, serta bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Nah, itu merupakan definisi ketahanan pangan nasional menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.
Nah, apa tujuan dari ketahanan pangan nasional itu sendiri? Yang pertama itu mewujudkan kemandirian pangan dan swasembada terutama untuk komoditas strategis. Yang kedua, mengurangi ketergantungan terhadap impor, dan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, dan yang keempat itu adalah menjamin akses pangan bagi semua warga negara tanpa terkecuali termasuk kelompok-kelompok yang rentan. Nah, sesuai dengan apa yang tadi ditanyakan oleh host kita bahwa bagaimana keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan ketahanan pangan di Kota Tual agar dapat ditingkatkan. Yang pertama, kita lihat strategi-strategi apa yang digunakan untuk peningkatan dan pengembangan pangan lokal yang ada di Kota Tual. Yang pertama, kita harus memberikan edukasi dan pelatihan. Nah, edukasi dan pelatihan ini diberikan kepada masyarakat untuk pengolahan pangan lokal di sekitar rumah, kemudian pertanian, dan juga budidaya ikan yang ada di Kota Tual, Maluku Tenggara, yang merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak terbatas yang ada di Nuhu Eva. Yang berikut kita lihat program berbasis komunitas. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara kita melibatkan semua warga, baik itu melalui kelompok petani, kemudian kelompok ibu PKK, dan yang berikut bagi Karang Taruna atau organisasi-organisasi kepemudaan dan lain-lain, serta pembentukan koperasi-koperasi, baik itu koperasi bagi petani dan juga nelayan. Dan saat ini kita tahu bahwa pemerintah sedang gencar-gencarnya membuat koperasi merah putih bagi masyarakat Indonesia di seluruh Indonesia, baik itu dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Nah, yang berikut apalagi kita harus ada dukungan insentif. Nah, dukungan insentif ini dari mana? Pastinya dari pemerintah. Dari pemerintah itu harus memberikan akses bantuan berupa benih bagi para nelayan, dan juga pupuk bagi para petani, dan modal-modal mikro bagi usaha-usaha kecil dan menengah. Nah, kalau kita lihat bagian yang ketiga ini, benih, pupuk ini sangat mahal kalau kita lihat sekarang ini, sehingga petani itu dia mau menanam bagaimana kalau pupuk saja mahal, kemudian bibit-bibit juga mahal, tidak diberikan juga bagi orang-orang yang membutuhkan, kadang-kadang diberikan juga tidak tepat sasaran. Nah, ini merupakan suatu masalah bagi masyarakat yang ada di sini. Yang berikut, pemberdayaan adat dan tokoh-tokoh lokal. Nah, di sini kita menggunakan pendekatan kultural agar lebih diterima dan dijalankan secara bersama-sama, baik itu pemerintah maupun masyarakat yang ada di Kota Tual. Ya, baik, terima kasih atas respon yang sangat baik. Dengan itu saya ingin bertanya sekali lagi terkait dengan apa yang dikatakan tadi, Undang-Undang 18 tahun 2012 yang membahas terkait dengan ketahanan pangan nasional. Di situ definisinya kan yang tadi dijawab bahwa ketahanan pangan berskala nasional yaitu harusnya ketahanan pangan yang layak, kemudian yang berkualitas untuk memadai kebutuhan masyarakat. Ya. Nah, di sini kita ingin merespon saja bahwa apakah menurut Ibu sebagai narasumber definisi dari ketahanan pangan nasional sebagaimana yang sudah tertulis di dalam Undang-Undang 18 tahun 2012, apakah definisi itu sudah dijalankan secara baik di wilayah Kota Tual ini ataukah belum? Ya, kalau kita mau berbicara undang-undang tadi sudah dijalankan di Kota Tual ini secara baik atau belum, ya bisa dikatakan ya, bisa dikatakan tidak. Nah, kenapa?
Karena ada misalnya yang tadi disampaikan bahwa kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai pada perseorangan. Nah, dalam perseorangan ini merupakan sebuah tanda kutip di mana kita tahu bahwa masyarakat ini punya pendapatan itu yang berbeda-beda, ya. Tidak semuanya itu memiliki pendapatan yang tetap untuk setiap bulannya itu ada pendapatan, namun ada juga masyarakat yang tidak memiliki pendapatan yang hasilnya itu didapat dari kerja serabutan dulu, baru bisa mendapatkan hasil untuk diperoleh bagi konsumsi setiap hari. Nah, terkait dengan pertanyaan apakah masyarakat di sini, kita kembali lagi melihat bahwa apakah masyarakat Kota Tual ini semua sudah dikatakan sejahtera ataukah belum? Karena satu, kalau kita lihat sudah sejahtera berarti orang-orang tidak mengeluh pada saat kondisi pangan itu yang kita tahu bahwa setiap hari itu mengalami kenaikan. Setiap hari ada saja kenaikan. Kita lihat di pasar harga beras misalnya. Hari ini harganya sekian, besok harganya sekian, lusa lagi harganya, itu setiap hari ada peningkatan. Padahal kalau peningkatan harga barang itu apabila, kalau setahu saya yang dulu-dulu, setahu saya itu apabila ada hembusan bahwa gaji PNS itu akan naik, maka pedagang secara beramai-ramai berlomba-lomba untuk menaikkan harga barang. Dan yang kedua, apabila ada hembusan bahwa besok harga BBM itu akan naik. Nah, di sini orang pedagang sudah mulai berlomba-lomba untuk menaikkan harga barang. Nah, tapi mereka tidak berpikir bahwa apakah kenaikan pada saat ini kita belum mendengar itu, baik itu kenaikan harga BBM maupun kenaikan gaji pegawai. Tapi setiap hari di pasar itu harga beras itu mengalami kenaikan. Padahal tadi saya searching di Google bahwa Indonesia ini sudah swasembada beras mulai dari tahun kemarin, tahun ini, dan juga sampai dengan tahun 2026 itu sebanyak 1 juta ton, dimana sampai dengan tahun 2026 itu Indonesia itu mengalami kelebihan stok beras itu sebanyak 1 juta ton, dimana dari 30 juta ton naik menjadi 32 kalau tidak salah, yang tadi saya baca seperti itu. Nah, tapi yang menjadi masalah, Indonesia sudah bisa swasembada beras, tapi kenapa beras itu naik tiap hari? Kemarin yang 50 kg itu dalam minggu ini 830.000 rupiah, hampir tembus 1 juta. Ya, yang menjadi pertanyaan, apakah BBM naik? Apakah gaji pegawai naik? Tidak ada. Memang kalau mau lihat pengaruhnya juga dari iklim, dimana karena kita tahu bahwa hujan dalam beberapa bulan terakhir ini, sehingga mungkin saja petani kesulitan untuk menanam maupun memanen. Nah, namun
ketersediaan beras yang ada, yang saya tahu itu mencukupi sampai tahun 2026. Kemudian bukan saja itu, tapi barang pangan lain juga mengalami kenaikan. Yang menjadi pertanyaan, di manakah pemerintah dalam hal ini, dinas-dinas terkait dalam melihat hal ini, kenaikan harga barang, kenaikan pangan. Nah, makanya tugas dari dinas-dinas terkait perindustrian dan lain-lain ini harus melihat hal ini, harus melakukan pengawasan secara intensif di pasar. Mereka bertanya, kenapa harga ini kok tiap hari mengalami kenaikan? Kenapa naik dan tidak ada memikirkan bahwa bagaimana nanti daya beli masyarakat. Dan kita lihat banyak sekali di pasar itu para pedagang membuang sayur ketika tidak laku. Ada juga buah dan lain-lain sebagainya. Karena saya melihat mereka berpikir lebih baik kita menjual mahal daripada kita jual murah lalu habis. Mereka berpikir seperti itu, sehingga ketika barangnya tidak laku, mereka lebih baik membuang daripada menjual. Padahal salah. Harusnya lebih baik kita menjual dengan harga murah supaya barangnya habis terjual, daripada mubazir kita buang di tong sampah. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas responnya. Langsung saja bahwa mungkin beta bisa bertanya lagi. Menurut Ibu, apa saja contoh sukses daripada program ketahanan pangan di Kota Tual yang bisa dijadikan sebagai acuan? Iya, contoh yang sukses ya untuk dijadikan program ketahanan pangan di Kota Tual, mungkin kami dari lembaga, dari institusi kampus ini, mungkin kita bisa membuka yang namanya pojok pangan lokal Setia Darul Rahman Tual, di mana kita bisa memberikan edukasi konsumsi bagi pangan lokal berbasis kampus dan komunitas di masyarakat Kota Tual. Kemudian juga yang kedua, kita membuat program dapur sehat. Untuk apa? Untuk mengatasi masalah stunting. Kita tahu bahwa masalah stunting ini merupakan masalah nasional yang diangkat, yang oleh BKKBN itu harus menyediakan makanan sehat berbasis pangan lokal bagi balita-balita yang ada di Kota Tual. Nah, kemarin kita dari Setia Darul Rahman sudah memberikan edukasi di Desa Ohitel itu di bulan Februari, dan saya sendiri sebagai narasumber memberikan edukasi bagi masyarakat yang ada di Desa Ohitel. Kemudian juga kita harus membuatkan pelatihan pangan pengolahan ikan lokal, seperti kita membuat pentolan bakso atau abon ikan, crispy deli bagi ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu PKK. Dan kemarin di hari Minggu kemarin saya sendiri sebagai narasumber juga telah memberikan pelatihan pengolahan ikan lokal yang berbahan dasar ikan di Desa Elar pada hari Minggu bagi angkatan muda pada saat mereka kononia, dan juga ibu-ibu PKK, dan juga bagi jemaat yang ada di sana. Mungkin 3 hal itu yang harus kita perhatikan, yang menurut saya sebagai keberhasilan untuk sebagai kesuksesan dari program ketahanan pangan lokal yang ada di Kota Tual. Nah, jadi pemerintah ini juga harus mereka melirik ke lembaga-lembaga pendidikan atau kampus-kampus sebagai mitra kerja mereka, di mana kami sebagai lembaga pendidikan atau institusi sebagai kampus, kami bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana mengatasi stunting. Kemudian juga kita memberikan edukasi atau pelatihan-pelatihan bagi masyarakat
yang membutuhkan pelatihan-pelatihan, terutama ibu-ibu rumah tangga, supaya ketika ke depan kita di sini kan dikelilingi oleh laut, di mana sumber daya laut itu banyak ikan. Nah, jangan hanya kita buat ikan kuah putih, kuah kuning, ikan goreng, tapi bagaimana ikan-ikan itu kita buat sebagai suatu makanan yang higienis, yang enak bagi keluarga-keluarga kita, atau abon ikan, supaya ketika bisa menyimpan sampai beberapa bulan ketika ada musim hujan atau badai, nelayan tidak melaut. Nah, ada pasokan kita yang ada di freezer yang kita menyimpan, karena bakso sendiri itu yang kemarin kita bisa tahan sampai 3 bulanan. Ya, itu menurut. Iya, baik Ibu. Dengan respon atau jawaban yang diberikan tadi bagus, menarik, karena ada beberapa langkah untuk mencapai tingkat keberhasilan. Sebagai contoh, sebagai acuan, sebagaimana yang tadi sudah dikatakan, yang pertama adalah pemberian edukasi kepada masyarakat selaku konsumsi. Baik, karena tidak cuma sekedar mempresentasikan langkah-langkahnya, tetapi sudah turun langsung ke lapangan, yaitu implementasi daripada presentasi yang tadi disampaikan sudah dikerjakan. Yaitu salah satu contoh pada bulan Februari kemarin dari dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Darman Tual telah melakukan sosialisasi terkait dengan stunting di Desa Ohetel. Ya. Kemudian pertanyaan yang berikut, pertanyaan yang ketiga, menurut Ibu selaku narasumber, bagaimana kerjasama antar pemerintah, swasta dan organisasi dan juga non pemerintah dapat meningkatkan ketahanan pangan di Kota Tual itu sendiri? Ya, terima kasih. Bagaimana kerjasama ya antara pemerintah, kemudian pihak swasta dan organisasi non pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kota Tual sendiri, yaitu kalau menurut saya ya kita harus melakukan kolaborasi strategis, di mana pemerintah harus menyiapkan kebijakan atau aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian bukan itu saja, tapi juga harus menyediakan anggaran. Bagaimana masyarakat ini dia mau bisa berkembang tanpa dibantu oleh pemerintah, dengan membuat program-program yang bermanfaat bagi masyarakat, edukasi bagi masyarakat yang ada di sini, kemudian anggaran yang cukup, kemudian juga infrastruktur dasar yang harus disiapkan oleh pemerintah seperti jalan-jalan dibuat yang bagus, karena kita lihat jalan-jalan sekarang ini mungkin karena pengaruh hujan maka banyak sekali yang sudah lubang, kemudian irigasi dan juga cold storage atau tempat penyimpanan ikan bagi para nelayan. Nah, kerjasama yang berikut adalah dengan pihak swasta dan juga yang kita bilang UMKM, di mana harus menyerap semua hasil produksi lokal dan membangun rantai pasok pangan itu dengan model kemitraan. Ya, jadi hasil produksi lokal yang dibuat oleh masyarakat sekitar, misalnya ada kuali timah yang dibuat oleh masyarakat yang ada di Desa Ohoitahit, kemudian ada juga pangan-pangan lokal yang pangan-pangan yang dibuat oleh UMKM. Nah, ini pemerintah harus melirik para UMKM ini, karena mereka ini juga merupakan salah satu mitra dari pemerintah yang sebentar akan meningkatkan juga pendapatan yang ada di daerah. Yang berikut juga harus kerjasama juga dengan LSM atau organisasi non pemerintah. Bagaimana LSM itu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mengedukasi masyarakat dan memberikan pelatihan secara teknis dan juga pendampingan bagi masyarakat agar apa yang mereka buat itu ada peningkatan dari hari ke hari. Jadi tidak hanya
hanya sebatas membuat saja, tapi UMKM ini seperti kita tahu bahwa bukan hanya membuat produk selesai, tapi harus mereka punya NIB, harus nomor izin untuk berbisnis, kemudian ada juga sampai pada tingkat halal daripada produk tersebut. Dan hal-hal ini tidak mudah kita buat, harus didorong juga oleh pemerintah supaya UMKM ini bisa mendapatkan izin sampai pada produk halal, supaya mereka bisa berkontribusi, bisa melebarkan sayap mereka dalam memproduksi akan produk-produk yang mereka punya. Karena kita tahu bahwa paling kalau untuk makanan itu paling sampai pada NIB-nya. Kalau sampai pada produk halalnya ini agak sulit. Nah, kenapa sulit? Mereka ini harus mempunyai rumah produksi sendiri. Nah, bagaimana pemerintah melihat hal ini supaya UMKM yang ada di Kota Tual ini menjadi lebih besar, lebih baik dengan bantuan-bantuan dari pemerintah, supaya hal-hal yang tadi menjadi rumah produksi, NIB, produk halal itu mereka punya, supaya juga menjadi menjadi suatu pendapatan bagi ibu-ibu rumah tangga ataupun bagi mereka yang ingin berusaha berbisnis pada saat ini. Ya, baik. Kalau dengan demikian berarti perlu adanya kolaborasi strategis atau kerjasama yang baik antara pemerintah dan juga swasta dan juga para UMKM agar ketahanan pangan di Kota Tual semakin baik dan meningkat secara efisien. Oke, lanjut kepada pertanyaan yang berikutnya. Menurut Ibu selaku narasumber, apa saja tantangan dalam mengimplementasikan program ketahanan pangan di Kota Tual, dan kira-kira bagaimana cara untuk mengatasi daripada tantangan tersebut? Iya, kalau kita berpikir tentang tantangan dalam mengimplementasikan program ketahanan pangan di sini, nah kita tahu bahwa untuk Kota Tual ini yang pertama itu adalah kita memiliki keterbatasan akses dan juga transportasi antar pulau, ya. Nah, keterbatasan akses dan transportasi antar pulau. Sekarang ini misalnya transportasi dari Ambon ke Jawa, ke Jakarta, kita memiliki satu buah kapal pelni, yaitu kapal Labobar. Jadi kemudian itu jangka waktu masuknya juga 2 minggu. Nah, jangka waktu masuk 2 minggu dengan bahan pangan yang mereka bawa, karena kita ini masih membutuhkan pangan dari luar, sayur misalnya, beras juga dari Sulawesi, dari Manado, dari luar kita. Jadi 2 minggu kapal hari ini masuk membawa pangan, tidak sampai 2 minggu itu sudah habis. Kemudian yang tadi saya bilang bahwa ada pedagang yang menjual makanannya itu, produknya itu dengan harga yang tinggi. Kemudian mereka tidak mau, ketika ditawar oleh konsumen atau oleh masyarakat, mereka mempertahankan harga itu, padahal mereka tahu bahwa untuk makanan, buah, sayur itu kan memiliki jangka waktu, tidak bertahan, sehingga mereka lebih memilih membuang sayur dan buah yang tidak laku ketimbang menjual dengan harga yang lebih murah. Nah, ini masalah. Seharusnya mereka harus, ketika mereka tahu bahwa batas waktu dari sayur dan buah ini jangka waktu berapa lama,
mari kita menjualnya dengan harga yang penting kembali modal lah, yang penting terjual habis daripada kita membuang. Nah kemudian dengan keterbatasan transportasi ini juga paling 1 minggu dari kapal masuk itu barangnya sudah habis, dan minggu berikutnya lagi kita menunggu kapal masuk lagi baru harga barang dia turun berikut dan seterusnya. Nah itu akses yang pertama, keterbatasan akses dan juga transportasi antar pulau. Yang kedua, rendahnya literasi gizi dan pertanian lokal. Nah ini harus juga diperhatikan oleh pemerintah. Literasi gizi ini harus kita memberikan edukasi juga bagi masyarakat tentang bagaimana memberikan asupan gizi yang baik bagi keluarga, bagi orang lain. Kemudian juga pertanian lokal ini juga sangat rendah, mungkin karena struktur tanah kita di sini yang bebatuan atau karang. Nah ini yang membuat sehingga merupakan sebuah tantangan dalam mengimplementasikan program ketahanan pangan yang ada di sini. Yang berikut juga minimnya data tentang pemetaan potensi pangan lokal. Jadi tidak ada data tentang pemetaan potensi pangan lokal ini di mana itu tidak ada, tidak disiapkan oleh pemerintah. Harusnya sebagai orang-orang yang berkepentingan di daerah ini atau stakeholder itu memperhatikan hal ini supaya ada pemetaan. Oh di sini ini harus ini, di sini potensinya ini, di sini potensinya ini. Supaya dengan cara demikian, nah pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat agar di bagian ini kita harus apa, di bagian ini kita harus apa, seperti itu. Nah yang berikut juga anggaran yang terbatas dan kurangnya kesinambungan program-program yang dijalankan. Nah terkadang program yang dibuat oleh orang instansi atau dinas hanya sebatas membuat program, tapi kesinambungan daripada program itu, kelanjutannya itu tidak ada. Intinya bahwa yang penting program jalan selesai. Intinya program jalan selesai. Nah yang berikut juga UMKM atau masyarakat mau mau mengembangkan akan produk-produk mereka ini juga anggaran mereka itu terbatas. Jadi mari pemerintah melihat hal ini supaya apa? Mari kita memberikan program-program yang baik bagi masyarakat terkait dengan ketahanan pangan yang ada di sini, supaya masyarakat ini tidak terlalu mengharapkan dulu kapal masuk baru ada, tapi bagaimana kita menyiapkan itu supaya tidak lagi menunggu kedatangan kapal baru barang itu ada, tapi bagaimana pemerintah dengan petani, dengan nelayan, misalnya pemerintah dalam memberikan bantuan. Nah bantuan ini juga harus diberikan bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan, orang-orang yang benar, artinya bahwa harus memberikan tepat sasaran. Jangan sampai karena like and dislike, suka dan tidak suka, kemudian berdasarkan family, berdasarkan keluarga atau teman, orang dekat, maka orang-orang yang seharusnya mendapatkan bantuan ini mereka tidak mendapatkan, tapi diberikan kepada orang-orang yang tidak membutuhkan. Hal ini hanya sebatas saya buat ini dulu, sayur 2 bedet misalnya, supaya ketika ada monitoring dari pemerintah datang meninjau lokasi, oh ada. Tapi itu hanya kamuflase, dibuat hanya untuk sebentar saja. Ketika ada monitoring, oh iya ada. Habis itu ketika mendapatkan bantuan maka selesai. Nah, padahal itu salah. Makanya pemerintah ini harus lebih jeli untuk melihat hal ini. Anggaran juga yang diberikan itu terbatas sehingga program-program yang harusnya berkelanjutan, kesinambungan itu stagnan. Untuk tahun ini ya pelatihannya hanya di sini, selesai sampai di sini. Nanti tahun depan dengan anggaran baru kembali lagi untuk melakukan hal, padahal ini salah. Nah yang berikut apa solusi yang harus
dilakukan oleh pemerintah yang ada di sini. Yang pertama tadi transportasi laut. Nah, bangun transportasi laut serta logistik pangan antar wilayah. Ya, mungkin dari sana sini pemerintah harus melihat itu. Yang kedua, kita harus meningkatkan pendidikan gizi dan pelatihan teknis bagi masyarakat, memberikan edukasi bagi mereka tentang bagaimana menyiapkan pangan yang baik, yang bergizi dengan menggunakan pangan lokal yang ada di daerah kita. Kemudian kita menggunakan lagi yang namanya teknologi digital, di mana untuk kita harus melakukan yang tadi, pemetaan data untuk komoditas-komoditas unggulan di Kota Tual ini apa. Nah, pemetaan supaya di mana harus kita buat itu, di mana kita taruh itu. Nah, itu harus ada pemetaan data dan menggunakan teknologi yang digital. Yang berikut, kita harus mengintegrasikan program ketahanan pangan dengan anggaran dari kelurahan, kemudian anggaran dari desa, dan juga anggaran dari OPD lintas sektor. Nah, misalnya yang seperti kemarin dengan BKKBN, kemudian untuk juga pertanian. Nah, mereka harus melihat hal ini dengan jeli. Dengan jawaban terkait dengan tantangan dan juga solusi, menarik di sini yang tadi dijelaskan bahwa tantangan pertama itu terkait dengan masalah transportasi. Solusinya untuk instansi terkait harus lebih memperhatikan dengan tantangan yang pertama itu, karena mengingat masalah transportasi juga memang kurang untuk pemasukan ketahanan pangan. Kemudian menurut Ibu, bagaimanakah ketahanan pangan di Kota Tual dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal? Dampaknya secara langsung bagi pada ekonomi yang ada di sini, yaitu yang pertama menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di sini, misalnya di sektor pertanian, kemudian perikanan, kemudian juga pengolahan makanan dan juga distribusi. Itu dampaknya secara langsung pada bidang ekonomi. Yang berikut juga UMKM pangan lokal itu harus bertumbuh, jangan hanya sekedar hanya memberikan pelatihan terus selesai untuk tahun ini, selesai nanti tahun depan ada lagi anggaran, baru kita datangi lagi. Nah, ini harusnya dia berkelanjutan, sustainable istilahnya. Kemudian UMKM pangan lokal itu harus tumbuh dengan olahan-olahan hasil laut yang tadi seperti saya sampaikan, pembuatan bakso ikan atau nugget, crispy deli, dan pangan-pangan non beras seperti ubi, embal, atau keladi dan sagu. Nah, itu dampak langsung. Sedangkan untuk potensi ekspor produksi khas Tual, yaitu ikan, abon ikan, dan juga tentang kerupuk, itu keluar daerah atau ke wisatawan itu harus lebih ditingkatkan. Makanya pemerintah tuh harus melirik UMKM yang ada di sini, harus mengawal mereka sampai dengan proses produksinya. Jadi mulai dari izin-izinnya, kemudian dari rumah produksi sampai produksi, dan sampai bila perlu ekspor keluar itu pemerintah harus mengawal ini terus supaya dapat juga meningkatkan PAD juga pendapatan ibu-ibu rumah tangga. Baik Ibu, terima kasih atas respon yang sangat baik. Tidak terasa bahwa sudah 5 pertanyaan yang saya lontarkan kepada Ibu selaku narasumber, dan terima kasih karena sudah merespon kelima pertanyaan itu dengan baik. Tetapi di sini saya mau menyampaikan bahwa harus kita lebih mendalami dan membantu untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya ketahanan pangan di Kota Tual. Untuk itu ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan kepada Ibu selaku narasumber di acara podcast saat ini. Untuk itu tidak membuang-buang waktu, langsung saja menurut Ibu
Apa saja tantangan utama dalam mencapai ketahanan pangan di Kota Tual ini sendiri? Ya, terima kasih. Yang menjadi tantangan utama untuk mencapai ketahanan pangan di Kota Tual itu yang pertama yang tadi dibilang transportasi. Jadi distribusi pangan yang sulit dan juga mahal. Karena apa? Karena kondisi geografis kepulauan dan keterbatasan transportasi antar pulau. Itu merupakan suatu tantangan juga bagi kita yang ada di sini. Nah, kemudian yang kedua, lahan pertanian kita di sini itu sangat terbatas, ya, sangat terbatas. Jadi ada juga ini, tapi sebagiannya itu lagi belum dioptimalkan oleh petani. Yang berikut itu tantangannya itu keterbatasan sarana pasca panen dan penyimpanan. Ya, tidak ada gudang, tidak ada cold storage. Nah, sehingga ketika panen ya langsung dijual, habis ya. Jadi tidak ada itu merupakan keterbatasan sarana setelah panen. Yang berikut kita tahu bahwa kita di sini ini sangat tinggi sekali ketergantungan pada pangan impor, ya, yang datangnya dari luar, khususnya beras dan bahan pokok lainnya. Nah, ini yang tadi saya bilang, yang pertama bahwa beras ini kan kita sudah swasembada, kemudian masih ada penyediaan sampai dengan tahun depan itu 1 juta ton. Tapi kenapa beras ini mengalami peningkatan setiap harinya? Nah, yang menjadi pertanyaan, ada apa di balik ini? Apakah ada orang-orang di balik ini sehingga membuat harga beras ini setiap hari mengalami kenaikan? Nah, untuk itu di mana fungsi dari dinas-dinas terkait? Nah, mereka harus melakukan pengawasan di pasar. Jangan hanya mendengarkan bahwa beras naik, tidur, selesai. Tapi mereka ini bekerja untuk masyarakat. Setelah mendengar kenaikan harga barang, mereka harus turun ke pasar. Kenapa harga ini terus mengalami kenaikan setiap harinya? Ini merupakan masalah. Karena kita ketergantungan untuk beras, misalnya impor. Kita di sini kan tidak ada sawah, karena memang struktur tanah kita yang kalau dibilang tidak bisa untuk menanam padi, sehingga kita ketergantungan untuk namanya beras, pangan beras ini, dan juga ada bahan-bahan pokok lainnya, misalnya sayuran itu wortel, kentang, itu memang kita di sini tidak punya, maka kita ketergantungan terhadap pangan-pangan tersebut. Nah, yang berikut, kurangnya edukasi gizi dan ketahanan pangan rumah tangga. Ini sangat kurang sekali pemerintah melihat hal ini, kurang adanya edukasi gizi. Harusnya dinas-dinas terkait ini melihat ini, harus memberikan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat ini dengan sendirinya sadar dan membuat rumah tangga atau rumah tangga mereka itu dengan membuat makanan-makanan yang bergizi. Dan kita tahu bahwa angka, kalau kita hubungkan dengan angka stunting yang ada di Kota Tual ini juga cukup tinggi. Dan data itu kemarin memang kita dapatkan dari dinas terkait, yaitu BKKBN, bahwa angka stunting di Kota Tual itu cukup tinggi. Nah, untuk itu di mana peran pemerintah di sini? Harusnya mereka melihat ini, mereka jeli melihat ini supaya apa? Edukasi itu terus dilakukan bagi masyarakat supaya angka stunting ini dengan sendirinya menurun, kemudian ketahanan pangan rumah tangga mereka itu menjadi lebih baik. Yang terakhir itu, selain stunting ada juga gizi buruk di beberapa wilayah ya, tapi
saya belum mendapatkan data tentang gizi buruk yang ada di Kota Tual, tapi mari kita menekan itu, karena ini merupakan sebuah tantangan yang ada di Kota Tual. Untuk itu pemerintah melihat hal ini secara jeli. Nah, bagaimana yang tadi disampaikan bahwa kolaborasi itu penting, kolaborasi pemerintah, swasta, UMKM, dan kami sebagai lembaga institusi pendidikan, kami bersedia, sangat bersedia dengan segenap hati untuk memberikan, untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah, untuk melakukan MOU terkait dengan hal-hal ini. Yang pertama tadi memberikan edukasi seperti yang sudah dilakukan, kemudian memberikan pelatihan juga bagi masyarakat terkait dengan sumber daya alam yang ada di sekitar gini supaya dapat dikelola dengan baik dan digunakan, bahkan juga bisa menjual di pasaran dengan harga yang lebih baik. Lagi dan lagi tantangan utama, masalah utama untuk menangani kasus ini yaitu masalah transportasi. Ya. Mengingat karena memang kondisi di wilayah Kota Tual itu tidak bisa untuk mengolah bahan pokok utama di sini dalam konsepnya adalah padi. Kondisi tanah di Kota Tual sendiri dia tidak bisa untuk menanam, entah kondisi tanahnya yang tidak memadai atau masih kekurangannya sumber daya manusia dalam mengolah tanah tersebut untuk menjadi sawah. Dan untuk itu pentingnya pengadaan pemetaan untuk ini juga perlu supaya mungkin di bagian mana bisa menanam padi atau di mana, makanya ini dibutuhkan pemerintah harus lebih jeli atau instansi yang terkait melihat hal ini. Begitu pentingnya harus ada kolaborasi strategis untuk pemerintah dan instansi terkait untuk melihat masalah ini. Baik Ibu, lanjut saja kepada pertanyaan yang berikut. Kira-kira bagaimana pengembangan pertanian lokal dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan di wilayah Kota Tual? Iya, bagaimana kita mengembangkan untuk pertanian yang ada di sini, membantu meningkatkan ketahanan pangan lokal. Yang pertama, kita tahu bahwa manfaat dari pengembangan pertanian lokal itu yang pertama kita mengurangi yang namanya ketergantungan pada pangan dari luar daerah. Yang pertama itu kita tahu bahwa beras itu impor dari Sulawesi dan juga dari Maluku Tengah. Untuk itu pengembangan pertanian lokal ini sangat dibutuhkan supaya kita mengurangi yang tadi mengurangi ketergantungan pada pangan yang datangnya dari luar daerah. Yang berikut, yang kedua itu mari kita mengoptimalkan sumber daya lokal seperti kita membuat lahan pekarangan rumah kita itu dengan tanaman-tanaman lokal, mungkin ubi, keladi, ataupun ada ternak dan juga sayur. Nah, mari kita optimalkan sumber daya lokal kita supaya kita tidak ketergantungan pada impor dari luar. Yang berikut lagi kita memberikan lapangan kerja dan penghasilan tambahan bagi masyarakat, khususnya bagi para petani dan juga bagi ibu-ibu rumah tangga. Yang berikut lagi, mari kita mendorong diversifikasi pangan supaya apa? Supaya konsumsi masyarakat tidak hanya beras, tapi juga pangan lokal yang kaya gizi. Misalnya di sini kita punya makanan itu yaitu embal ya. Mari kita jangan kita mengharapkan saja impor dari luar, tapi apa yang kita punya di sini kita buat supaya jangan kita ketergantungan dengan sumber daya alam atau dari luar, tapi dengan apa yang kita punya kita buat supaya kita dapat mengembangkan pertanian lokal dan dapat meningkatkan ketahanan pangan yang ada di Kota Tual kita. Ya, baik Ibu. Dengan demikian, menurut Ibu peran pemerintah daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan di Kota Tual sudah sejauh mana?
kalau peran pemerintah daerah sendiri, yaitu yang pertama itu mereka harus membuat regulasi atau program-program daerah untuk mendukung produksi yang ada di Kota Tual. Kemudian mereka juga harus membuat regulasi tentang pendistribusian produk-produk pangan yang ada di sini, dan juga konsumsi pangan lokal. Nah, untuk itu ada kolaborasi juga dari pemerintah Kota Tual dan juga yang terhormat anggota-anggota DPR, ya, di mana kinerja mereka yang saban waktu melakukan studi tiru, melakukan kunjungan kerja keluar daerah. Nah, apa yang mereka dapatkan dari sana datang mengedukasi di sini. Jangan hanya sebatas jalan dinas, jangan hanya sebatas studi tour, jangan hanya sebatas studi tiru, sebatas hanya bilang kunjungan kerja. Tapi benar-benar mereka berpikir bahwa mereka duduk di situ, itu tujuannya adalah untuk juga mensejahterakan masyarakat Kota Tual. Ya, jadi jangan hanya sekedar studi tiru keluar daerah, Bandung, Malang, dan lain-lain. Tapi ketika balik selesai, apa yang mereka sudah buat bagi masyarakat Kota Tual, baik tentang regulasi apa yang sudah mereka, produk regulasi apa yang mereka sudah buat. Ya. Yang sekarang kita bicara terkait dengan pangan daerah Kota Tual sendiri. Sudah berapa aturan yang mereka buat, sudah berapa aturan yang mereka keluarkan. Selama ini apakah kita sudah dengar yang terhormat anggota-anggota DPR ini apa yang sudah mereka lakukan bagi masyarakat Kota Tual? Nah, ini masalah. Mereka dipilih rakyat untuk apa? Untuk membawa aspirasi dari masyarakat. Jangan hanya sekedar studi tiru, jangan hanya sekedar kunjungan kerja, tapi yang setelah kembali dari sana apa yang mereka lakukan? Ya, ini harus diperhatikan juga oleh mereka supaya antara teori dan praktek itu dapat berjalan bersama-sama. Yang kedua, harus mengalokasikan anggaran APBD dan dana desa untuk memperhatikan pertanian yang ada di desa-desa, kemudian pendistribusian barang, dan juga terkait dengan konsumsi pangan lokal yang ada di sini. Kemudian kita juga harus membangun infrastruktur pangan seperti yang tadi, pasar rakyat atau gudang, tempat penyimpanan. Kalau perikanan juga tentang cold storage-nya, dan juga edukasi pangan bagi para petani dan juga nelayan. Karena mereka, walaupun mereka itu, tapi mereka juga membutuhkan edukasi. Mereka butuh pendampingan dari pemerintah, dari instansi terkait untuk bagaimana supaya produksi mereka itu lebih meningkat setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Nah, itu yang dibutuhkan. Kemudian yang tadi harus juga ada fasilitas pelatihan dan pendampingan yang tadi sudah dibilang, dan juga harus ada koordinasi antara pusat dan mitra eksternal seperti LSM, juga kami kampus, BUMN dalam program-program pangan yang berkelanjutan. Jadi itu harus ada kerjasama, ada koordinasi. Nah, tadi saya bilang kami siap, Setia Darul Rahman siap untuk kolaborasi kerjasama untuk memberikan edukasi bagi masyarakat yang membutuhkan edukasi dari kami, atau pelatihan-pelatihan bagi UMKM. Saya harap supaya dengan hadirnya
podcast ini mungkin bagi mereka-mereka yang berkepentingan, dalam hal ini stakeholder yang ada di Kota Tual, baik itu legislatif maupun ya, mereka harus memperhatikan ini suara dari kami, suara juga dari rakyat supaya dapat memperhatikan hal ini. Iya, karena memang yang dirasakan yaitu dari masyarakat, untuk itu perlu adanya suara atau aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan aspirasi dari masyarakat tersebut. Kemudian yang berikut Ibu, yang tadi kan terkait dengan pemerintah daerah. Kemudian yang berikut ini saya mau tanyakan terkait dengan teknologi. Nah, di sini bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam produksi dan distribusi pangan di wilayah Kota Tual? Ya, kalau berbicara dengan teknologi yang digunakan, kita tahu bahwa sekarang ini zamannya IT, ya, zamannya IT, di mana kalau orang tidak menguasai IT berarti dia tidak bisa mengetahui dunia seperti apa. Nah, untuk itu bagi untuk kita di saat ini di Kota Tual, untuk bagaimana supaya efektivitas dalam berproduksi dan distribusi pangan di Kota Tual, itu teknologi apa yang kita bisa gunakan? Yang pertama, teknologi pertanian yang sederhana dulu, ya, irigasi, kemudian irigasi tetes, kemudian kita juga menggunakan pupuk organik cair atau hidroponik, ya, untuk sayur-sayuran itu kan, yang lahannya lewat pipa-pipa itu, atau vertikultur. Nah, yang berikut lagi sistem informasi pangan digital, di mana harus ada pemetaan komoditas, mulai kemudian juga ada harga pasar supaya orang itu bisa tahu, dan stok pangan antar desa di sini. Kalau tidak, kita tidak tahu. Makanya biasanya pedagang ini mereka suka-sukanya saja untuk menaikkan harga. Tidak ada hembusan tentang kenaikan harga BBM, hembusan tentang kenaikan gaji, tapi setiap hari di pasar itu pasti saja ada kenaikan harga. Nah, karena apa juga yang tadi, distribusi atau transportasi ini yang kurang. Nah, untuk itu tunggu kapal 2 minggu, kapal masuk, baru barang itu ada, baru mulai murah, harganya mulai murah. Ketika kapal pergi 1 minggu, barangnya mulai langka, maka terjadi lagi kenaikan harga. Nah, kemudian teknologi pengolahan hasil pangan. Nah, misalnya teknologi apa yang digunakan untuk makanan? Ada vakum sealer, kemudian juga ada alat-alat untuk pengering ikan, ada juga penggiling embal sagu, ya, untuk membuat embal untuk dimakan. Nah, itu teknologi pengolahan hasil pangan yang harus disiapkan supaya tidak menjadi suatu yang rumit bagi petani maupun bagi UMKM dan juga nelayan. Dan ada juga platform logistik lokal, misalnya aplikasi distribusi pangan untuk menghubungkan petani, untuk menghubungkan nelayan, untuk menghubungkan pasar, dan juga untuk pembeli. Jadi ada platformnya, harus disiapkan juga oleh pemerintah supaya semua orang bisa tahu bahwa oh ya, ini berapa menghubungkan itu, supaya ada kolaborasi di dalamnya. Ya, baik. Langsung saja pertanyaan terakhir, Ibu. Apa saja strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas pangan bagi masyarakat miskin di wilayah Kota Tual? Ya, strategi yang dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas pangan bagi masyarakat yang miskin, ya, yang ada di sini. Yang pertama itu, strategi utama itu subsidi harga pangan pokok bagi rumah tangga miskin, tapi di sini ini tidak ada, ya. Ini merupakan masukan juga. Yang berikutnya itu harus adanya penguatan program sembako lokal dengan menyertakan produk hasil pangan lokal yang bukan hanya beras, tapi ubi-ubian,
misalnya sagu juga, embal. Nah, itu harus ada penguatan program sembako lokal. Jadi bukan hanya beras, tapi itu juga ubi-ubian, kemudian embal, sagu, pisang. Nah, itu harus ada penguatannya di situ. Yang berikut lagi tentang kebun keluarga dan dapur sehat. Nah, untuk mengurangi ketergantungan belanja pangan untuk orang-orang yang miskin tadi harusnya mereka buat kebun-kebun kecil di pekarangan rumah mereka supaya mereka mengurangi yang namanya ketergantungan belanja pangan di pasar, karena keterbatasan juga memiliki keterbatasan. Nah, yang berikut program edukasi konsumsi pangan murah dan bergizi. Nah, misalnya mereka diberikan edukasi untuk makan sagu, ikan, keladi, embal. Jadi tidak mereka tidak menunggukan pangan impor, misalnya beras. Tapi untuk yang tadi embal, sagu, ikan, keladi itu kita buat edukasi buat mereka supaya jangan hanya menunggu pangan impor seperti beras, tapi dengan sagu, ikan mereka bisa menyediakan itu di pekarangan rumah mereka. Yang berikut lagi yaitu distribusi pangan berbasis rumah tangga atau RW yang berada di lingkungan sekitar mereka. Jadi bukan martir, tapi hanya lewat lingkungan yang ada di sekitar mereka mendistribusikan pangan-pangan lokal tadi. Ya, mungkin itu saja. Baik Ibu, tidak terasa sudah kurang lebih 10 pertanyaan yang saya berikan dan diberikan respon yang sangat baik dari Ibu Inai selaku narasumber. Di sini sesuai dengan topik kita di podcast saat ini, yaitu solusi ketahanan pangan di Kota Tual. Untuk itu banyak hal yang tadi sudah kita bincang, kita sudah bertanya dan berdiskusi bersama terkait dengan ketahanan pangan di Kota Tual. Adapun saran yang tadi diberikan, solusi dengan adanya tantangan, masalah dalam konsep ketahanan pangan di Kota Tual itu sendiri, di sini perlu untuk perhatian khusus dari pemerintah atau instansi terkait untuk lebih memperhatikan terkait dengan masalah ketahanan pangan di Kota Tual. Nah, sebelum untuk saya mengakhiri kegiatan podcast di saat ini, mungkin dari Ibu selaku narasumber bisa memberikan closing statement kepada saya selaku host dan juga kepada para pemirsa nanti, ya mungkin diberikan kesempatan. Ya, closing statement ya. Kalau closing statement saya terkait dengan tema kita di hari ini tentang pangan lokal. Closing statement saya yaitu ketahanan pangan itu bukan hanya soal makan hari ini, tapi bagaimana tentang masa depan yang mandiri, kemudian bermartabat, dan dengan menggali potensi lokal kita bangun Kota Tual yang kuat dari laut dan tanah yang kita pijak ini memberikan hasil yang lebih baik dengan cara memanfaatkannya, baik itu mulai dari pekarangan rumah maupun pada lahan-lahan yang lebih produktif. Ya, dengan closing statement yang telah diberikan bisa diakhiri, tetapi sebelum itu saya ingin menyampaikan kepada pemerintah daerah dan juga instansi terkait agar lebih memperhatikan masalah ketahanan pangan di Kota Tual. Kenapa? Agar wilayah Kota Tual sendiri bisa mampu untuk mencapai sebagaimana yang sudah dicantumkan di dalam Undang-Undang 18 tahun 2012 terkait dengan ketahanan pangan nasional. Ya, mungkin demikian begitu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salve.